konsep sebagai dasar penilaian perlu dipelajari dan diketahui juga pengelompokannya sehingga dapat diketahui apa fungsi masing-masing kelompok term tersebut dalam penalaran. Term memiliki banyak jenis. Berikut 3 jenis yang saya bahas, yakni 1. Term singular, kedua term partikular, yang ketiga term universal. Yang pertama, term singular. Term ini ditegaskan menunjukkan satu individu, barang, ataupun golongan tertentu yang spesifik, misalnya Budi, orang itu, kelompok itu, desa itu, dan sebagainya. Yang kedua, term partikular. Term ini menunjukkan hanya sebagian saja dari keseluruhan luasnya. Artinya term jenis ini menunjukkan lebih dari satu, akan tetapi tidak semua bawahannya. Contohnya, beberapa pegawai, 4 orang siswa, dan banyak lagi. Term universal. Term ini menunjukkan seluruh lingkungannya beserta bawahannya masing-masing tanpa terkecuali, semua orang, setiap warga, dan sebagainya. Soal yang kedua, jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir atau logika fallacy. Bagaimana agar terhindar dari logika fallacy? Logika fallacy, sesat pikir disebut dengan kekeliruan terhadap prinsip dasar penalaran. Ketika prinsip dasarnya salah, makna bisa jadi penyimpulannya juga salah. Kalaupun seandainya premis yang disampaikannya tepat, tetapi kesimpulannya salah, dapat dianggap sebagai sesat pikir. Dengan kata lain, argumentasi yang mereka sampaikan tidak nyambung. Menurut Irving M. Copy, sesat pikir dibedakan menjadi sesat pikir formal dan sesat pikir informal, sesat pikir pertalian, dan sesat pikir kemaknagandaan. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya cukup sering kita menemukan penggunaan sesat pikir, baik secara sadar maupun tidak disengaja maupun disengaja. Tujuan seseorang menggunakan cara berpikir yang sesat dalam berargumentasi sebenarnya cukup beragam. Di antaranya ada propaganda, tipu muslihat, dan sasaran yang mempengaruhi orang lain. Mempelajari logika fallacy sangat diperlukan untuk kita pelajari jika benar untuk berbisnis atau melakukan investasi. Hal ini bertujuan agar kita terhindar dari tipu muslihat dan penipuan yang dapat memberikan akan tipu daya sesat pikir itu tadi. Dibedakan menurut para ahli logika umumnya dibedakan 3 jenis sesat pikir antara lain: sesat pikir formal, sesat pikir verbal, sesat pikir material. Jadi berikut beberapa cara terhindar dari logika fallacy. Mempelajari jenis-jenis logika fallacy agar bisa terhindar dari tipu muslihat orang lain. Membuat poin-poin yang akan dikatakan sebelumnya menyampaikan argumen. 3. Melakukan cross check atau memastikan kembali kepada orang lain terkait kebenarannya. Logika fallacy berbahaya bagi kita karena bisa saja terjebak atau bahkan menyesatkan orang lain sehingga membuat keputusan yang salah. Maka dari itu, kondisi kesalahan berlogika juga berbahaya jika terjebak dalam hoax atau kecacatan berlogika. Maka dari itu, selain mempelajari tentang logika fallacy, kita juga harus waspada terhadap kondisi sesat pikir agar tidak terjerumus pada muslihat orang lain. Sumber referensi dari modul ISIP 4211, pembahasan tutorial online, YouTube, bla 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 bla, dan pendapat pribadi. Oke.